Kita sering banget dengar cerita sejarah soal kekuatan besar yang menaklukkan yang kecil kan? Tapi kali ini ceritanya beda. Ini adalah kisah luar biasa tentang sebuah kerajaan kecil yang berani dan cukup cerdik untuk melawan sebuah imperium global. Jadi pertanyaannya begini, gimana caranya sebuah kerajaan kecil bisa mengakali sebuah negara adidaya global? Nah, untuk menjawabnya, ayo kita selami kisah legendaris dari kerajaan Jailolo. Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu, kenapa sih kerajaan ini jadi rebutan? Apa yang bikin Jailolo ini begitu berharga, sampai-sampai salah satu imperium maritim terbesar di dunia pada saat itu ngincer mereka? Inilah dia, Kerajaan Jailolo. Lokasinya ada di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Nah, di abad ke-15, kerajaan ini adalah pusat kekuasaan. Kenapa? Simple, karena mereka mengendalikan perdagangan pala dan cengkih untuk seluruh dunia. Nah, ini bagian yang paling menarik. Coba bayangin, pala dan cengkih di abad ke-16 itu nilainya setara dengan emas atau berlian hari ini. Serius, rempah-rempah ini tuh ibaratnya minyak bumi zaman itu. Komoditas paling dicari yang bisa bikin sebuah bangsa jadi kaya raya atau ya rela berperang demi mendapatkannya. Tapi kekuatan Jailolo itu nggak cuma dari rempah-rempahnya loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, lokasi mereka itu super strategis. Mereka ini gerbang utama ke jalur perdagangan Maluku Barat, punya akses ke pesisir dan sungai yang vital banget. Secara geografis, wilayahnya juga udah kayak benteng alami yang bikin mereka jadi pusat distribusi rempah yang susah banget ditaklukkan. Tentu saja kalau ada harta karun sebesar itu pasti ada yang ngincer kan? Dan disinilah babak David lawan Goliat dimulai. Ketika sebuah imperium besar datang mengetuk pintu mereka. Coba kita lihat lini masanya sebentar. Jadi di abad ke-15, Jailolo lagi jaya-jayanya jadi pusat perdagangan. Tapi di awal abad ke-16, Portugis datang ke Maluku. Tujuannya cuma satu, memonopoli perdagangan rempah. Nggak butuh waktu lama, tensi pun langsung memuncak waktu Portugis mulai berusaha mendominasi Jailolo sepenuhnya. Dan mereka datangnya nggak main-main. Portugis datang bawa meriam dan kapal-kapal perang. Ini teknologi militer paling canggih pada masa itu. Kalau dihadapkan sama kekuasaan sebesar itu, mungkin banyak yang bakal nyerah ya. Tapi Jailolo beda. Disinilah kita ketemu sama pahlawan dalam cerita ini. Seorang raja yang memutuskan untuk melawan. Namanya Raja Katara Bumi. Dan dia ini bukan sekedar penguasa biasa. Dia adalah simbol keberanian, seorang ahli strategi politik, dan ikon perlawanan terhadap penjajah. Dialah otak di balik perjuangan Jailolo. Jadi, apa senjata Jailolo buat ngelawan meriam dan kapal perang? Senjata mereka bukan teknologi, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Mereka punya pengetahuan medan yang luar biasa, taktik gerilya serang dan kabur yang mematikan, rakyat yang bersatu padu, dan aliansi regional yang cerdas. Dan yang paling penting, mereka punya pemimpin yang bisa menginspirasi keberanian. Lantas, gimana sih cara Raja Katara Bumi dan rakyatnya mengorganisir perlawanan mereka? Nah, ayo kita bedah strategi kemenangan Jailolo yang brilian ini. Poin kuncinya ada di sini. Perlawanan mereka itu bukan sekedar perang fisik biasa. Perjuangan Jailolo itu dilancarkan di 3 medan perang secara bersamaan. Strategi mereka ini canggih banget. Oke, di front militer, mereka menghindari pertempuran terbuka. Mereka lebih milih taktik gerilya, memanfaatkan hutan lebat dan selat sempit yang mereka kenal luar dalam. Terus, di front diplomasi, mereka cerdas. Mereka bangun aliansi sama kerajaan tetangga, kayak Ternate dan Tidore, buat jaga keseimbangan kekuatan. Dan yang gak kalah penting, front budaya. Tradisi dan hukum adat mereka jadikan lem sosial untuk menyatukan rakyat dalam semangat pertahanan. Jadi, kalau kita ringkas, cetak biru perlawanan mereka itu bisa jadi 3 langkah. Pertama, satukan rakyat dan para bangsawan. Kedua, bangun aliansi strategis. Dan ketiga, berperanglah dengan cerdas. Pakai pengetahuan lokal buat mengakali musuh yang lebih besar. Ini bukan perlawanan nekat, tapi sebuah strategi yang diperhitungkan dengan sangat matang. Pada akhirnya, apa sih warisan dari perjuangan Jailolo ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perlawanan mereka yang ababi? Pelajaran dari Jailolo ini, wah, relevan banget sampai sekarang. Kepemimpinan yang bijak itu adalah campuran antara keberanian dan strategi. Aliansi itu krusial untuk bertahan hidup. Budaya lokal itu bisa jadi sumber persatuan yang sangat kuat. Dan yang terpenting, rencana yang cerdas itu bisa menantang kekuatan yang jauh lebih besar sekalipun.
Meskipun kerajaannya sendiri sekarang sudah tidak ada lagi, ceritanya tidak pernah mati. Kisah perlawanan Raja Jailolo dan rakyatnya tetap hidup dalam cerita rakyat Maluku dan jadi inspirasi bagi seluruh Nusantara. Dan pada akhirnya, kisah Jailolo ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk menghadapi raksasa-raksasa di zaman kita sekarang?